Baik, selamat siang mahasiswa semua. Selamat bergabung dengan mata kuliah keterampilan dan apa namanya keterampilan akademik dan lifelong learning gitu ya. Kita pahami dulu terkait deskripsi mata kuliahnya. Deskripsi perkuliahan ini jadi mata kuliah ini tuh hadir eh, karena perkembangan teknologi dan komunikasi gitu ya. Oleh karenanya mahasiswa harus memiliki daya juang, daya survive ya, mampu bertahan di kehidupan apapun. Nanti teknologi semakin tinggi, zaman semakin berkembang dan itu segala macam. Nah, cara survive-nya apa? Menguasai keterampilan-keterampilan dasar. Keterampilan dasar ini tidak hanya berbicara tentang kecakapan gitu ya, tapi keterampilan bagaimana menguasai teknologi, bagaimana membentuk sebuah narasi ya, dan membuat narasi untuk ditempatkan di sebuah media teknologi, dan nanti bagaimana cara mempublishnya. Nah, karena ini kebetulan keterampilannya harus akademik, bagaimana nanti narasi-narasi yang disampaikan harus bersifat akademis, kritis, dan juga menggali keterbaruan-keterbaruan gitu ya. Oleh karenanya eh, saya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu deskripsi perkuliahannya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, seiring pesatnya inovasi sains dan teknologi dan drastisnya perubahan sosial, makanya kepercayaan pengetahuan yang dimiliki menjadi semakin tidak relevan. Orang dituntut untuk bisa terbuka, adaptif, dan fleksibel terhadap perubahan cepat dan kebaruan inovasi. Mentalitas pembelajar sepanjang hayat adalah salah satu solusi untuk dapat adaptif terhadap perubahan dan terbuka pada kebaruan. Nah, jadi memang di sini mata kuliah ini tidak akan Anda temukan di kampus manapun gitu ya. Karena di sini bentukan sendiri oleh fakultas ya, oleh fakultas. Jadi teman-teman, eh, kalaupun ada nama lifelong learning gitu ya, itu adalah banyak konsep, itu banyak bukunya, tetapi beda dengan yang ditawarkan atau yang disajikan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Bayangkara. Makanya di dalamnya di sini ada psikologi, ada teknologi gitu. Ini gabungan dari psikologi komunikasi, teknologi komunikasi, eh, gabungan dari media komunikasi semuanya gitu ya, dan juga pembelajaran ya, eh, bidang-bidang yang terkait pembelajaran gitu ya, untuk membangun mentalitas pembelajar gitu ya. Jadi mentalitas pembelajar sepanjang hayat eh, tidak bisa berhenti pada sekedar kondisi mental, dan melainkan memerlukan keterampilan yang bahkan sampai menumbuh. Jadi di sini Anda diajak untuk memahami urgensi untuk mengadopsi, menginternalisasi, dan menjelmakan mentalitas pembelajar dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di kampus melainkan di luar kampus, bahkan setelah berkuliah. Kemudian untuk melengkapi mentalitas ini, mahasiswa dilatih membiasakan diri dengan keterampilan akademik, teknik membaca, mengulas, dan menulis yang kelak menjadi modalitas. Jadi tadi saya katakan bahwa ketika Anda memiliki gitu ya, ketika Anda hmm, memiliki modal dasar pembuatan narasi tadi, dan juga keterampilan menulis akademik, ini menjadi modal untuk Anda bertahan di medan-medan krusial gitu, medan krusial maksudnya untuk ke depan ya, tahun-tahun ke depan, karena teknologi semakin besar, tetapi konten tidak akan pernah berubah. Ketika Anda memiliki keterampilan ini, kami anggap sebagai amunisi, sebagai lifelong learner gitu ya. Sehingga di akhir perkuliahan mahasiswa ditargetkan untuk menyadari dan mampu menerapkan fakta bahwa keterampilan akademis ini dapat dan memang berguna di kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian materi bacaannya apa, perkuliahannya apa. Pertama kita ngebahas nih perencanaan lifelong learning, mengapa terus belajar, untuk apa, dan belajar apa.
Oke, lanjutnya ada mentalitas geek, metode ngulik, dan brainstorming. Berikutnya, memahami English as the most fundamental academic skill in the internet era. Berikutnya, optimasi produktivitas, manajemen waktu, dan pengelolaan emosi dengan kecerdasan buatan. Audio learning, merekam, menyimak, mencatat, memetakan, dan mentranskripsi. Berikutnya, dari konkret ke abstrak, teknik ekstrapolasi, konklusi, dan implikasi. Lanjutnya, sesat logika, bias kognitif, dan retorika dalam berdebat dan berargumen. Oke, selanjutnya ada mata kuliah, ada UTS mata kuliah. Lanjut lagi ada materi mencari dan mengkurasi sumber belajar kredibel dari internet. Lanjutnya keterampilan membaca, skimming, scanning, speed reading, dan penulisan risalah. Keterampilan membaca, pembacaan kritis, dan penulisan anotasi. Keterampilan mengulas, yakni menyimpulkan, meringkas, dan memparaphrase dan mengutip gagasan tertulis. Keterampilan mengulas, menulis kajian literatur dan anotasi bibliografi. Keterampilan menulis, menyusun outline, abstrak, dan proposal akademik. Yang terakhir adalah menulis esai dan makalah secara sistematis. Ya, ini dia. Kemudian tata tertibnya, ini dia, Anda bisa pahami. Berpakaian rapi, sopan, hadir tepat waktu. Saya berikan waktu sampai 10-15 menit ya ketidakhadiran tuh ya. Mahasiswa masuk dan keluar ruangan dengan asisten dosen. Oke. Ini dia, Anda bisa ya yang paling dipahami untuk mahasiswa semester 1. Ini dia mekanisme penilaian 40 ujian akhir semester, ujian tengah semester 30, tugas 20%, kehadiran 10%. Dan jangan lupa kehadiran kuliah maksimal minimal 70% dari total tatap muka. Artinya hanya 3 kali Anda diperkenankan tidak hadir. 3 hari itu terserah tuh mau sebelum UTS atau setelah UTS gitu ya. Jadi mau sakit, mau izin, mau itu, kalau 3 hari tidak hadir masih aman Anda. Tapi kalau masuk ke 4 hari Anda tidak hadir gitu ya, tidak hadir 4 kali gitu, ini otomatis Anda tidak bisa mengikuti UAS gitu. Dan itu bukan dari saya yang nggak boleh mengikuti Kak, tapi sistem sudah langsung mendetek gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa semester 1 tolong dipahami gitu ya. Mata kuliah ini berlaku di seluruh mata kuliah ya. Di seluruh mata kuliah, oleh karenanya kita perlu kita perlu perhatikan seluruhnya itu. Baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk minggu ini memang tidak banyak, tidak ada materi yang disampaikan. Minggu depan baru kita akan mempelajari keterampilan akademik dan lifelong learning. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.